Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah, kita masih bisa berjumpa lagi di channel Ilmu Abah ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dan semoga dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, sekarang kita berada di salah satu musim kebaikan, yaitu bulan Sya'ban. Jika melihat kepada pendahulu kita akan mendapati bahwa mereka benar-benar memanfaatkan bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan Ramadan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut amalan-amalan yang dapat kita kerjakan pada bulan Sya'ban. Adapun yang pertama, shaum atau berpuasa. Di antara ibadah yang giat dilakukan oleh salaf kita di bulan ini adalah berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan ini melebihi puasa di bulan lainnya selain Ramadan. Saking banyaknya puasa beliau, sampai-sampai sebagian riwayat hadis mengibaratkannya dengan puasa selama sebulan penuh, padahal tidak sebulan penuh. Lam yakunin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullaha. Nabi SAW tidak pernah berpuasa dalam satu bulan lebih banyak dari puasa di bulan Sya'ban. Sesungguhnya beliau berpuasa Sya'ban seutuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1970 dari Aisyah radhiyallahu anha. Tentu saja yang dimaksud seutuhnya bukanlah satu bulan penuh, tetapi karena banyaknya puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban, maka digunakan istilah tersebut. Hal ini diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat lain. Fama ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astakmala siyama syahri illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa selama satu bulan kecuali pada masa bulan Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa selama satu bulan kecuali pada puasa Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak dari bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1969 dan Muslim nomor 1156. Puasa di bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban memiliki keutamaan yang agung disebabkan waktunya yang berdekatan dengan puasa Ramadan. Para ulama menyebutkan sebagai puasa rawatib bagi Ramadan. Ibadah rawatib adalah ibadah sunnah yang dilakukan sebelum dan setelah ibadah fardu. Fungsinya adalah menyempurnakan kekurangan yang ada pada ibadah wajib tersebut. Tidak dipungkiri, ketika berpuasa Ramadan seringkali seseorang terjatuh ke dalam perbuatan yang mengurangi nilai pahalanya. Sehingga dalam berpuasa di bulan Sya'ban, maka kekurangan-kekurangan tersebut akan tertutupi. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya ibadah sunnah rawatib yang mengiringi ibadah fardu lebih afdal daripada ibadah sunnah yang waktunya berjauhan dengan ibadah fardu. Sebagai contoh, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan setelah sholat fardu lebih afdal daripada sholat sunnah lainnya yang waktunya berjauhan dengan sholat fardu. Yang kedua, bulan membaca Al-Quran. Sebagian salaf sebagaimana disebutkan Ibnu Rajab rahimahullah menyebut bulan Sya'ban sebagai bulannya para pembaca Al-Quran. Karena di bulan ini selain berpuasa, mereka juga menyibukkan diri dengan membaca Al-Quranul Karim. Salamah bin Kuhail wafat 121 Hijriah rahimahullah berkata, "Kana yaqul syahru Sya'ban syahrul qira'ah." Dahulu dikatakan bulan Sya'ban adalah bulannya qira'.
para pembaca Al-Quran. Dan Habib bin Abi Sabit wafat tahun 119 Hijriah rahimahullah. Apabila memasuki bulan Sya'ban, beliau mengatakan ini adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Disebutkan bahwasannya Qais bin Amr al-Mulai wafat tahun 146 Hijriah rahimahullah. Apabila memasuki di bulan Sya'ban, beliau mengunci tokonya dan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Maka di bulan Sya'ban yang mulia ini sudah sepatutnya kita menyibukkan diri dengan ibadah. Dunia adalah tempat bagi seorang mukmin untuk menanam benih-benih ibadah. Jika seseorang berhasil dalam cocok tanam ini, maka ia akan memanennya di akhirat dengan laba yang berlipat ganda. Akan tetapi jika gagal, dia akan celaka dan merugi. Wallahul musta'an. Wallahu a'lam bissawab. Baik sahabat muslim rahimakumullah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan wasilah bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan dan penyampaian dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Saya pribadi sebagai manusia tidak luput dari salah, khilaf dan juga dosa. Terus dukung channel Ilmu Abah ini untuk berkembang ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.